KUHP itu dari awal kita tidur sampai kita bangun pun itu bisa dijamah oleh KUHP gitu. Misalnya oke, kita ngerasa KUHP dan KUHP jauh dari diri kita karena misalnya saya bisa kok mencegah diri saya untuk nggak melakukan tindak pidana. Belum tentu, ternyata orang kita bisa diciptakan untuk melakukan tindak pidana. Polisi bisa ngejebak kita. Itu implementasinya sangat serampangan karena kita semua nggak siap. Ya saya tadi sampaikan bahwa pemerintahnya aja tuh salah mengartikan ketentuan peralihan, gimana dia aparat penegak hukumnya. 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini kan menunjukkan demokrasi turun secara gila-gilaan ya, dan tidak ada satupun dari kita, percayalah, yang akan lolos dari undang-undang 2 undang-undang ini. Selamat datang di Ruang Publik, saya Naomi Liandra. Teman KBR, awal tahun baru 2026 dibayangi kekhawatiran akan ancaman ganda terhadap kebebasan sipil usai berlakunya KUHP dan KUHAP per 2 Januari. Apalagi rentetan teror, kemudian juga terhadap aktivis, akademis, dan pemengaruh sangat mencuat di waktu yang berdekatan. Masyarakat sipil juga mendeklarasikan darurat hukum nasional saking problematisnya 2 aturan tersebut, baik dari sisi formal maupun material. Sejumlah pasal disorot karena bermasalah, diantaranya pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga yang bisa membungkam kebebasan berpendapat. Ada juga celah menguatnya penyalahgunaan wewenang aparat yang meningkatkan kerentanan ruang-ruang sipil terhadap kriminalisasi. Kondisi juga kian runyam karena kondisi penegakan hukum di Indonesia yang jauh dari ideal. Atas dasar ini, Presiden Prabowo juga didesak untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk menunda pemberlakuan KUHP dan juga KUHAP. Lalu apakah desakan ini layak didukung dan apa yang terjadi jika KUHP dan KUHAP terus melaju? Apa yang harus dilakukan warga di era KUHP dan KUHAP baru? Ya, di studio KBR sudah hadir bersama saya di sini dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Mbak Asvina Mati. Halo, Mbak Asvin. Halo. Terus juga bersama dengan saya di sini ada Mbak Maidina Rahmawati, pelaksana tugas Direktur Eksekutif ICJR. Halo Mbak Dina. Halo Mbak Naomi. Kita ketemu lagi di Ruang Publik KBR saat ini ya. Dan tentunya selamat Orde Baru. Selamat Tahun Baru 2026. Nah ini mungkin bisa dimulai dengan kesan awal dulu gitu ya Mbak Asvin dan juga Mbak Mai. Paling awal sekali KUHP dan juga KUHAP ini kan sudah resmi berlaku. Mungkin dari Mbak Mai dulu, seperti apa nih Mbak feelingnya yang dirasakan? Silakan bisa diutarakan. Ya, terima kasih Mbak Naomi. Sebenarnya teman-teman koalisi sudah memprediksi gitu ya, dan menyatakan berbagai sikap terkait dengan feelingnya seperti apa. Dan terakhir gitu ya, kita sebelum benar-benar keberlakuan KUHP di 2 Januari kemarin, tanggal 1 itu kita konferensi pers gitu di koalisi masyarakat sipil yang besar gitu ya. Sekarang anggotanya sudah 42 organisasi yang menyatakan kita khawatir dengan kedaruratan hukum gitu. Karena bahkan sampai dengan tanggal 2 Januari di sore hari itu udah berlaku KUHP-nya, KUHAP dan KUHP baru, tapi undang-undang yang menyesuaikan KUHP itu dengan RUU penyesuaian yang disahkan di bulan Desember itu belum ada undang-undang ofisialnya seperti apa, salinan resminya undang-undangnya seperti apa. Itu baru kemudian terbit yang beredar di masyarakat itu sore hari sekitar jam 4 sore gitu ya. Padahal itu sudah berlaku gitu kan. Berarti di masa sebelum sore itu ada kekosongan hukum gitu. Nah, itu kita menggambarkan bahwa ada kondisi kita khawatir karena draftnya aja tuh baru muncul di sore hari untuk penyesuaian. Di KUHAP-nya sendiri pun dia baru muncul di tanggal 31 bahkan 31 Desember gitu ya, yang benar-benar hanya 2 hari sebelum undang-undang itu diberlakukan. Dan kita khawatir bagaimana aparat penegak hukum bisa menyesuaikan berkas-berkas dokumennya, menyesuaikan dengan KUHAP dan KUHP baru. Ini bisa dibilang ancaman ganda juga ya bagi warga gitu kan ya dengan KUHAP dan KUHP yang baru ini. Nah, tapi sebenarnya kalau secara mudah untuk dipahami gitu ya, apa saja sih yang bisa dijelaskan ke teman KBR juga kegiatan aktivis atau masyarakat yang saat ini rentan untuk bisa kena pidana atau juga kena sasaran dari penyelidikan ini? Mungkin yang paling kita sering bahas ya akhir-akhir ini gitu ya, bahwa kalau di KUHP baru itu ada banyak jenis-jenis tindak pidana baru yang diancam dengan pidana gitu. Misalnya oke lah namanya diganti, tadinya di proses pembahasan
KUHP yang lalu ada namanya penghinaan presiden, tapi kemudian diganti dengan penyerangan kehormatan terhadap presiden. Nah, itu diperkenalkan di KUHP baru, itu bisa dipidana walaupun memang disebutkan bahwa dia harus dengan aduan presiden. Tapi tetap aja kan kalau misalnya tiba-tiba presidennya mau mengadu ya tetap aja bisa diadukan. Nah, lalu kemudian juga ada penghinaan pemerintah yang sah yang digabungkan dengan lembaga negara. Lembaga negaranya memang cuma terbatas, cuma 5 gitu yang dituliskan di dalam undang-undang. Nah, tapi kan sekarang lembaga negara misalnya DPR, kita punya banyak kritik terhadap DPR. Memang dijelaskan kritik itu harus memberikan solusi dalam penjelasannya. Tapi kan bentuk ekspresi warga kalau udah kesel, apalagi kita lihat ada kasus di Agustus di sekarang gitu ya, tahanan politik banyak banget jumlahnya, dan pasal yang digunakan nggak cuman penghinaan gitu, bahkan nggak dipakai penghinaan tapi penghasutan, yang mana penghasutannya justru nggak terbukti, rentan banget dikriminalisasi. Nah, tapi kemudian KUHP-nya sendiri malah memperkenalkan senjata baru dengan pasal-pasal berkaitan dengan penghinaan lembaga negara dan juga pemerintah yang sah. Lalu kemudian misalnya juga itu di sisi KUHP-nya. Lalu kemudian di sisi KUHP yang tadi saya bilang. Terus kemudian di sisi KUHP-nya sendiri banyak kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum tuh yang nggak akuntabel. Misalnya di penyelidikan bisa melakukan tindakan lain yang menurut hukum yang dianggap oleh penyelidik itu perlu dilakukan. Contohnya gimana tuh, Mbak? Nah, itu tuh nggak dijelaskan tindakan lainnya seperti apa. Kita khawatir misalnya di tahap awal penyelidikan bisa dilakukan penangkapan. Dan kita juga tahu nih kan kemarin Polri menerbitkan Perkap nomor 4 tahun 2025 yang bilang bisa melakukan tindakan kalau ada penyerangan kantor polisi. Bisa melakukan penangkapan, penggeledahan, itu nggak ada proses hukumnya, nggak ada perintah pengadilan, dia nggak mesti dinamakan sebagai tersangka untuk digeledah. Padahal kalau hukum acara ada batasannya bahwa itu cuman kalau ada tuduhan melakukan tindak pidana. Nah, di Perkap nomor 4 tahun 2025 yang penyerangan terhadap institusi Polri, Polri seolah-olah bikin aturan baru bahwa ada mendefinisikan tindak pidana dan juga bikin prosedur baru, dia bisa menggeledah kalau kita dianggap menyerang kantor kepolisian. Padahal nggak ada kan tindak pidana penyerangan kantor kepolisian. Nah, itu kita khawatir dengan dari KUHP baru malah penyelidikan bisa lebih banyak tindakannya. Bukan ngeri-ngeri sedap lagi, udah ngeri-ngeri nggak sedap banget ya. Tapi kalau sebelum kita masuk lebih dalam lagi gitu ya, Mbak Asvin, tadi Mbak Maidina juga sudah menyampaikan. Mbak Asvin, secara ringkas mungkin bisa dijelaskan gitu ya, sebenarnya perbedaan yang mendasar yang dirasakan warga negara dengan KUHP kemudian juga KUHP baru dengan versi yang lama ini gimana, Mbak? Mungkin ada beberapa hal ya. Yang pertama, di muka umum sekarang juga berarti elektronik. Jadi seluruh kan setiap tindak pidana di KUHP kan ada di depan umum. Artinya dia punya dimensi elektronik. Tadinya dulu kan kita cuma sibuk mikirin undang-undang ITE ini mengancam kita. Ya sekarang undang-undang ITE itu sudah embedded, melekat di dalam KUHP. Itu kan artinya luas sekali yang bisa kemungkinannya. Yang kedua, orang itu kan dulu orang bisa dipidana kalau melakukan suatu tindak pidana yang dianggap pidana dalam KUHP atau percobaan. Percobaan itu apa sih? Kalau udah ada permulaan pelaksanaan. Jadi kalau saya beli pisau, saya nggak bisa kena pembunuhan. Kalau saya bawa pisau di jalan, saya nggak bisa kena pembunuhan karena itu namanya ada undang-undang darurat bawa senjata tajam. Kalau saya masuk ke rumah orang kemudian menodongkan pisau itu mencoba membunuh, itu baru bisa kena percobaan. Kalau yang sekarang? Nah, sekarang ada yang namanya persiapan. Persiapan udah bisa dipidana, memang hanya untuk tindak pidana tertentu, misalnya makar, sabotase. Sabotase itu misalnya mencoba bikin banjir, kemudian kebakaran. Jadi kalau kita iseng misalnya, gimana ya cara supaya kalau banjir itu bukan cuma kena di kampung kita tapi juga sampai ke istana. Gitu kan, itu kan sebetulnya soal buka tutup yang kita pernah dengar, itu soal buka tutup pintu air. Nah, itu kita bisa kena pidana soal sabotase gitu, dengan tuduhan bikin rencana aja itu sudah masuk ke dalam persiapan. Jadi ini kan jadi sangat keras ya, hukum pidana itu persiapannya. Padahal kan belum tentu kita bikin rencana kita lakukan. Siapa tahu insaf, atau itu cuma main-main, atau nggak punya keberanian, atau macam-macam gitu. Ini bisa kena. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya dikatakan oleh Mbak Mai soal ancamannya itu bisa kepada penghinaan itu bukan hanya individu, tapi juga lembaga negara. Jadi kalau kita misalnya kesel banget sama PDAM, kenapa airnya nggak bisa diminum, padahal namanya perusahaan daerah air minum, terus kita menghina-hina
kita bisa kena penghinaan kepada lembaga negara gitu. Nah, yang terakhir mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi yang ini salah satunya soal yang menyiarkan berita yang tidak pasti. Kalau menyiarkan kan pasti media ya, Betul. itu kayak penunjukan langsung. Nah, berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap. Jadi misalnya kan berlebihan itu misalnya bagaikan pungguk merindukan bulan, itu kan berlebih-lebihan kan. Itu kan sebetulnya bagian, mungkin buat teman-teman jurnalis itu bagian dari rasa bahasa, itu yang membedakan jurnalis dari orang biasa. Nah, ini bisa kena pidana juga. Tentu saja ada unsur lain kalau dia mengetahui atau patut diduga menurut saya, orang saya nggak merasa menduga, tapi itu dengan mudah unsur-unsur ini akan bisa melebarkan jaring tindak pidana. Wah, jangan-jangan yang paling aman bahasa tubuh aja ya, Mbak Asvin dan juga Mbak Mai. Kayaknya ada juga deh itu. Serius? Kayaknya ada itu, bukan tidak hanya dengan Iya. perkataan ya. Oke, nah mungkin tadi udah dijelasin juga oleh Mbak Asvin serta Mbak Mai juga gitu ya. Berarti bisa dibilang ada perubahan yang sangat luas juga gitu ya dalam KUHP dan juga KUHP ini. Tapi kira-kira Mbak Asvin dan juga Mbak Mai, sebenarnya masalah yang akan muncul gitu nantinya dengan kedua undang-undang baru ini ditambah dengan kapasitas APH yang diragukan di lapangan itu seperti apa? Ya, oke, kita masuk ke KUHP nih berarti. Iya. Tadi kan baru KUHP ya. Saya sih menduga sama seperti Mbak Maidina dan kawan-kawan juga di koalisi masyarakat sipil akan terjadi banyak kriminalisasi. Orang yang harusnya tidak dipidana diproses secara proses pidana. Kenapa? Misalnya ada yang namanya saksi mahkota. Dulu saksi mahkota itu adalah penyimpangan dari aturan. Nah, sekarang penyimpangan itu ditaruh di dalam undang-undang. Dulu itu hanya ada di peraturan-peraturan jaksa agung dan mengatakan begini, surat edaran kalau saya nggak salah ingat, dan mengatakan begini, apabila kurang bukti maka jadikan yang satu saksi mahkota, dan itu peraturan surat edaran pada zaman Orde Baru. Nah, bayangkan kalau sekarang saksi mahkota ada di dalam undang-undang, jadi sebetulnya perkara itu kurang bukti, ada 2 atau lebih tersangka, mereka disuruh saling memberikan kesaksian untuk memberatkan. Kemudian ada lagi yang sudah ramai juga di masyarakat, penyelidikan itu bisa berupa pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, dan harusnya kan dia hanya untuk undang-undang yang sangat tertentu. Ya. Dan orang-orang kemudian waktu itu pemerintah bilang enggak kok ini hanya untuk narkoba. Tapi kalau kita lihat penjelasan undang-undang, antara lain narkoba, berarti bisa yang lain kan, gitu. Nah, dan yang berikutnya sebetulnya ada banyak sekali lubang-lubang tikus di mana kita bisa kalau peluang ini disalahgunakan bisa dimintain duit. Misalnya ada pengakuan bersalah. Ini konsep yang baru banget. Ini biasanya ada di Australia, di Amerika, Jadi di gimana tuh, Mbak Bergen. Asvin? Jadi Oke. kita itu supaya dapat hukuman yang lebih ringan, kita ngaku aja bersalah, sehingga untuk shortcut dari proses pembuktian. Nah, di negara-negara yang sudah menerapkannya, mereka sudah bikin kajian bahwa untuk pidana tertentu dan orang tertentu, misalnya kayak kulit hitam yang cenderung dapat diskriminasi, rasialisme di dalam proses hukum, dia udah tahu nih, kalau saya maju ke pengadilan sebagai tersangka pemerkosa atau pembunuh, meskipun saya bukan pelakunya, saya punya kecenderungan untuk dihukum. Saya ngaku bersalah aja. Akhirnya orang yang nggak bersalah itu akan ngaku aja bersalah daripada dapat hukuman yang tinggi. Dan sebetulnya ada satu hal yang mungkin menurut saya penting sekali untuk diketahui oleh semua orang. Ada yang namanya perjanjian penundaan penuntutan untuk korporasi. Dan itu bisa dikabulkan, bisa nggak dikabulkan. Jadi saya bisa membayangkan. Dikabulkannya gimana? Nggak dikabulkannya kenapa? Iya, jangan-jangan ini akan jadi peluang untuk bayar aja supaya jadi sebelum dapat. Sebelum diputuskan oleh hakim, dia bayar dulu supaya dapat kesempatan untuk perjanjian penundaan penuntutan. Nah, masalahnya begini, perjanjian penundaan penuntutan ini kan hanya untuk korporasi. Jangan lupa ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Dan di tindak pidana kekerasan seksual itu ada yang namanya perdagangan orang, kemudian ada lagi perbudakan seksual dan lain-lain yang bisa juga sebetulnya dilakukan oleh korporasi. Kan kalau yang melakukan individu dengan yang melakukan perusahaan pasti lebih berat perusahaan dong. Betul. Karena dia pasti sistematis, banyak dapat uang dan lain-lain. Tapi justru dia bisa dapat perjanjian penundaan penuntutan. Bukannya aneh itu? Jadi sepertinya kalau saya menduga ya, kalau lihat pasal-pasalnya, perjanjian penundaan penuntutan yang dibayangkan oleh pembuat undang-undang, pembuat KUHP ini adalah untuk tindak pidana ekonomi. Karena bisa
dia bisa diberikan dengan kalau perusahaan itu kemudian melakukan aturan supaya lebih transparan, nggak melakukan korupsi. Tapi pembuat undang-undang lupa ada undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual yang juga ada korporasi. Nah ini ada masalah baru jadinya. Nah, menyambung tadi yang disampaikan oleh Mbak Asvin juga gitu ya. Ini kan Presiden Prabowo juga didesak nih untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk menunda pemberlakuan KUHP dan juga KUHP ini. Kenapa nih desakan ini layak didukung gitu? Bisa dijelasin Pak Mai? Karena banyak banget sih ketidakjelasan. Tadi misalnya kayak yang disampaikan sama Mbak Asvin gitu ya, bahwa kok ada penundaan perjanjian penundaan penuntutan, terus kemudian syaratnya nggak ada. Terus bagaimana kalau misalnya untuk tindak pidana kekerasan seksual? Nah ini tuh sebenarnya substansinya tuh nggak sesuai dengan proses pembahasannya. Bahwa kalau yang disampaikan ke kami masyarakat sipil waktu pembahasan KUHP yang lalu, perjanjian penyelesaian perkara di luar persidangan untuk korporasi itu cuma boleh dilakukan oleh penuntut umum atau oleh jaksa. Nah tapi pas kita muncul draft KUHP-nya dan kemudian disahkan jadi undang-undang, juga diperkenalkan restoratif justice untuk korporasi di pasal 326-nya gitu yang disebutkan bahwa korporasi itu bisa loh menghindarkan diri dari penuntutan. Nah, tapi bahkan itu bisa dilakukan di masa awal sekali di penyelidikan yang mana harusnya masih mengkonfirmasi ada tindak pidana atau enggak. Tapi kemudian korporasi bisa menghindarkan diri dari penuntutan dan syaratnya itu bebas banget. Disebutkan syaratnya enggak kumulatif tapi syaratnya bisa alternatif kumulatif gitu ya, bahwa korporasinya pertama kali melakukan tindak pidana, korporasinya mau bayar ganti kerugian atau restitusi. Batasan nilai ganti kerugiannya harus 2 miliar ke atas itu nggak disebutkan. Jadi bisa sesederhana dia bayar ganti kerugian, nilainya kecil sesuai dengan nilai dengan penyidiknya. Terus kemudian penyidik bisa nentuin juga tindakan korektif yang dilakukan korporasi dan itu bisa dipilih syaratnya. Jadi korporasinya nggak harus yang pertama kali melakukan tindak pidana, bisa aja dia cuma mau bayar ganti kerugian. Terus itu bisa diselesaikan perkaranya dan itu di level penyelidikan. Nah ini yang sebenarnya pemerintah Indonesia kan Pak Prabowo selalu menggaung-gaungkan bahwa Indonesia mau punya nilai investasi yang tinggi, tapi kepastian hukum untuk korporasinya juga nggak ada, karena kalau korporasi berhadapan dengan hukum dia bisa ditawarkan dengan membayar kepada penyidik, bayarnya mekanismenya seperti apa itu nggak diatur. Nah itu salah satu contohnya gitu ya, untuk korporasi ada 2 pilihan yang bisa diterapkan perintah hukum, bisa di restoratif justice, bisa juga dengan perjanjian penundaan penuntutan yang nggak clear batasannya antara 2 kewenangan itu seperti apa. Itu satu. Belum lagi yang buat kita, yang buat warga. Tadi Mbak Asvin juga sampaikan gitu bahwa kok kita bisa dijebak yang melakukan tindak pidana. Kita punya banyak kasus kan kemarin terakhir misalnya yang DWP yang warga negara asing gitu ya, warga negara Malaysia disuruh tes urin paksa, kemudian positif dimintain uang. Nah itu kan juga bisa disebut juga sebagai penjebakan karena tes urin paksa nggak boleh kalau nggak ada buktinya kan. Nah sedangkan sekarang si bukti itu bisa diciptakan oleh kewenangan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung. Polisi bisa menyamar sebagai penjual narkotika, nawarin ke kita, belum tentu kita mau, tapi bisa disebutkan sebagai tersangka. Nah itu diperkenalkan di penyelidikan di awal sekali, dan abis itu kita juga bisa ditawarkan penyelesaian perkara dengan bayar denda damai, bukan misalnya dituliskan maksimal bisa dimintakan uang 200 juta untuk menyelesaikan perkara. Jadi ada harga tawar ya. Mekanismenya harus dikirim ke penyidik atau kirim ke rekening negara itu nggak diatur dan tiba-tiba langsung diimplementasikan. Nah kita mau ngelihat lagi, kita review lagi, dan ini harusnya jadi kepentingan presiden karena kepastian hukumnya sangat bermasalah. Gimana nih Mbak Asvin? Mungkin melanjutkan yang disampaikan Mbak Mai. Iya, saya setuju banget bahwa ini dampaknya lebih serius daripada cuma sekedar masalah hukum. Pasti akan ada masalah di dunia hukum gitu. Tapi dia juga bisa soal ke investasi, bahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan bahkan sebetulnya saya sangat yakin, meskipun mereka mungkin nggak akan bilang, penegak hukum mulai dari polisi, penuntut umum mungkin akan bingung juga. Dan bahkan hakim, terutama penuntut umum dan polisi ya, ini sebetulnya bagaimana gitu. Dan kalau mereka bingung, pasti korbannya adalah masyarakat. Jadi memang belum lagi misalnya aturan-aturan pelaksana udah ada belum gitu. Bagaimana dia bisa dilakukan, karena belum ada, maka harus
nggak bisa diberlakukan dong. Iya. Jadi nggak adil dong. Ada yang diberlakukan pasalnya, ada yang nggak diberlakukan. Ini kok negara bisa semena-mena begini sih, begitu tidak penuh, nggak ada perencanaan sama sekali sih gitu ya. Ya. Tapi ini mungkin ada salah satu pasal juga yang kalau nggak salah pasal 256 yang mempidanakan unjuk rasa tanpa pemberitahuan juga tuh ya Mbak Asvin ya. Tapi kalau aksi spontan Mbak itu bisa dipenjara. Itu artinya gimana Mbak hak berkumpul di negara demokrasi kita ini? Iya, kalau saya sebenarnya meyakini kan hukum juga harus diterapkan dengan asas hukumnya. Dan karena di KUHP adalah hukum yang umum, maka hukum yang khusus yaitu Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum harusnya bisa menganulir pasal ini. Cuma kan nanti berdebatan di lapangan nggak semudah itu. Polisi akan bilang nih ada nih Iya. 256 gitu. Jadi mereka akan ngotot menggunakan 256. Padahal dan mungkin harus berdebat, orang-orangnya harus sampai ke pengadilan, datangin ahli, berdebat, baru kemudian oh ya benar yang khusus adalah Undang-Undang 998 gitu. Kalau hakimnya mengakui itu. Ini juga soal tidak sinkron tadi ya. Jadi ini bukti yang lain lagi bahwa tidak ada sinkronisasi dengan pasal yang ada. Padahal gini, Indonesia tuh tidak menganut lagi undang-undang pokok, undang-undang payung. Dulu kan Indonesia menganut undang-undang payung. Apa itu pokok-pokok agraria? Artinya di dalam undang-undang itu bisa dimandatkan membentuk undang-undang yang lain. Terakhir Indonesia punya undang-undang payung itu undang-undang investasi. Di situ dia bilang untuk suatu aturan tertentu dibentuk undang-undang. Nah, kan KUHP ini harusnya bukan undang-undang payung. Jadi dia tidak bisa memandatkan pembentukan undang-undang lainnya. Artinya apa? Dia nggak di atas undang-undang yang lain. Artinya kalau dia bertentangan dengan yang khusus, dia harusnya gugur secara implementasinya. Tapi kan pertanyaannya gini, kok yang bikin undang-undang nggak ngelihat sih undang-undang yang khusus? Emang nggak ada waktu, nggak ada tenaga, nggak ada pikiran, gitu? Atau jangan-jangan sengaja karena memang mau mengkriminalisasi? Kayak memang sengaja sih, bukan jangan-jangan lagi. Iya, gitu Mbak kayaknya. Mbak Asvin tadi udah menjelaskan juga beberapa poin yang disampaikan. Tapi kalau bisa diperjelas lagi mungkin soal kapasitas APH yang diragukan selama ini, gimana Mbak Asvin melihatnya? Jadi kalau kita lihat putusan Mahkamah Agung sudah banyak yang membebaskan dengan alasan salah orang, bukan salah orang. Itu penangkapan yang sewenang-wenang, pentersangkaan yang sebetulnya tidak betul, gitu ya, dibebaskan kasusnya banyak. Ada juga yang dibebaskan karena ketika pemeriksaan di polisi tidak didampingi kuasa hukum, padahal ancaman hukumannya wajib didampingi penasihat hukum. Itu kan menunjukkan penegak hukum tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki integritas juga, dan penegak hukum kita masih sama, belum berubah. Nggak ada pergantian aparat penegak hukum, tidak ada pelatihan serius terhadap mereka dalam jangka waktu sebelum pemberlakuan ini. Jadi dengan begitu banyak lubang-lubang tadi yang sudah kami sampaikan, ya mereka akan lebih powerful lagi, bisa ujungnya bisa jadi pemerasan atau bisa kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, pentersangkaan sewenang-wenang. Ya. Mbak Mai, gimana nih Mbak tadi dari penjelasan Mbak Asvin juga gitu kan ya, seperti apa kesiapan dari APH dengan segala perubahan yang sangat masif ini? Kesiapannya bisa kegambar di substansi hukumnya itu sendiri dan respon setelah substansinya disahkan. Kemarin di tanggal berapa ya, 31 Desember itu ada rilis media yang diterbitkan sama Kementerian Kemenko Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa kedepannya implementasi KUHP dan KUHAP untuk perkara yang lalu gitu ya, perkara yang sebelum dia berlaku itu menggunakan KUHP dan KUHAP yang lama. Dia nyebutinnya seperti itu. Padahal itu nggak seperti itu bunyi pasalnya. Jadi kita bisa lihat gitu, aktor kementeriannya aja, bahkan Kemenko tuh belum cukup paham untuk mengimplementasikan undang-undangnya, dan itu disebarkan kepada publik, disebarkan kepada APH juga, bahwa disebutkan oh ini jelas kok, nggak ribet kalau misalnya perkaranya yang lalu, berarti dia pakainya yang lalu. Padahal di bunyinya KUHP di pasal 618 disebutkan bahwa kalau udah masuk proses yang dipakai KUHP baru. Terus KUHAP-nya dijabarin. Kalau misalnya udah masuk
persidangan pakai undang-undang yang lama, tapi kalau belum persidangan maka pakai KUHP baru. Dan kalau kita lihat pun juga memahami pasal 361 ketentuan peralihan dari KUHP itu nggak mudah untuk dipahami. Ada perbedaan gitu ya, misalnya kalau dia belum sidang, tapi kalau dia belum sidang tapi kemudian dia sudah di huruf D-nya gitu ya, misalnya dia sudah sidang tapi belum diperiksa, sudah masuk ke sidang tapi belum diperiksa, maka yang digunakan adalah KUHP baru. Kalau udah mulai diperiksa, yang digunakan KUHP lama. Nah, itu ada banyak hal teknis yang beda-beda diatur, dan tapi ternyata pas kita lihat bukan implementasinya, pas kita lihat himbauan yang diterbitkan oleh Kemenko, justru malah nggak sesuai dengan bunyi undang-undangnya. Ini kan bisa kita lihat bahwa aktor pemerintahannya aja belum siap. Gimana yang mau implementasikan di aparat penegak hukum, gimana warga masyarakat sipil akan terdampak, gimana misalnya aktor-aktor akademisi yang harus mengajarkan itu kepada mahasiswa, kepada publik. Ya itu kegambar aja gitu, pemerintahnya aja belum benar ngebaca pasal-pasalnya. Jadi ya resiko terus juga ancaman ke masyarakat sipil ini kan nyata banget begitu ya dengan yang terjadi sekarang, dan gampang bisa kenanya gitu ya. Tapi gimana nih kira-kira proteksi yang bisa dilakukan warga di tengah keterbatasan yang sedang kita rasakan semua bersama? Mungkin Mbak Asvin? Iya, saya sebenarnya tergoda untuk bilang nyaris nggak ada, tapi pasti ada. Dalam arti begini, mau nggak mau kita harus membaca atau teman-teman yang bisa membantu masyarakat menyebarluaskan, sehingga setidak-tidaknya tafsirnya tidak menjadi tafsir yang sesat, gitu, di luar masalah, ada banyak masalah dalam undang-undang ini. Yang kedua, memang harus ada strategi-strategi baru yang diterapkan, meskipun ini jadi sepertinya membatasi ya. Misalnya karena ini semua punya dimensi elektronik, mungkin kalau kita ingin menyebarkan sesuatu, sebaiknya kita melakukannya secara bersama-sama. Kayak kalau yang beresiko gitu ya, kalau yang beresiko kita menyebarkannya bersama-sama, agar tidak mudah terindividualisasi dan akhirnya jadi kriminalisasi. Jadi ngajak-ngajak ya? Iya, kolaborasi ya, jadi kolaborasi. Ini kan memang sebetulnya dengan saya mengatakan begini, itu saja sudah membatasi orang berekspresi. Kan tadinya orang bisa langsung posting, sekarang harus bersama-sama. Ya tapi mau nggak mau, menurut saya pada akhirnya kita menjadi dipaksa seperti itu. Dan di sisi lain mungkin akan jadi baik karena apa yang kita sampaikan bisa meluas kalau kolaborasi. Oke, baik. Jadi gimana nih Mbak Mai? Mungkin bisa ditambahkan tadi sama kalau Mbak Asvin. Sebenarnya selain collab mungkin apa lagi? Sebenarnya gak banyak sih. Sebenarnya hampir gak ada. Cuman akhirnya kita harus mengambil hal-hal yang bisa kita terapkan kan di ruang yang paling sempit ini kan. Kayak misalnya kemarin juga banyak yang beredar di media sosial gitu ya. Oke, kalau misalnya mengkritik harus kayak gimana-gimana. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk yang sebenarnya harusnya kita nggak menyuarakan gitu. Tapi mau nggak mau kita harus saling jaga gitu kan sebagai warga. Jadi warga jaga warga gitu. Misalnya kalau misalnya kita menyampaikan kritik, ya tadi kayak Mas Vin sampaikan gitu ya, bahwa kita bisa kolaborasi antar warga, lalu kemudian juga hindarkan gitu ya menggunakan ekspresi-ekspresi yang sifatnya label, berfokus pada substansi kritiknya. Walaupun saya juga nggak sepakat karena ekspresi bisa seperti apa, cuman kan sekarang nih polanya yang dikriminalisasi bukan teman-teman aktivis lagi gitu ya. Betul. Tapi orang-orang biasa yang benar-benar cuman posting, cuma repost, cuman punya concern aja gitu ya, seperti Laras yang sekarang masih jalan proses penuntutannya, yang akhirnya dipakai-pakai gitu ya ekspresi seperti apa, maksudnya ekspresi seperti warga biasa tuh digunakan juga untuk mengkriminalisasi. Nah kami juga kalau saya melihat sendiri ya backup gitu ya dengan saling konsolidasi, kolaborasi bersama, dan juga hindarkan penggunaan ekspresi yang sifatnya label, sifatnya sangat vulgar, ekspresif, yang kita tahu lah pemerintah punya kecenderungan untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut. Jadi PR kita masyarakat itu lebih banyak self censorship-nya dong ya sekarang. Betul, walaupun itu salah juga ya. Cuman self censorship dan harus berkolaborasi gitu ya. Kalaupun kita nggak mau pakai penggunaan. Nah ini gimana label celahnya supaya kita tetap aman pada saat berekspresi? Gimana nih Mbak Mai? Kalau dari saya sama sih sebenarnya seperti yang Mbak Asmin sampaikan gitu, backup
karena kan ada teman-teman masyarakat sipil, teman-teman masyarakat sipil pun, organisasi masyarakat sipil pun juga punya tim advokasi sendiri gitu ya, tim advokasi yang sifatnya ada kelompok-kelompok lawyer yang bisa membantu. Nah sebisa mungkin ruang-ruang sipil kita saling menginformasikan, kita mau misalnya kita mau publish apa, terus mau bersikap seperti apa, mau pointing pejabat mana, lembaga mana, itu sebisa mungkin kita kolaborasikan bersama. Tapi di satu sisi juga kita juga memantau implementasinya seperti apa dan suarakan gitu hasil pemantauannya untuk kita bisa ambil tindakan lanjutnya. Selain juga masyarakat sipil juga strateginya kita lihat juga gitu, misalnya kalau ada sampai dengan saat ini kita masih ngedorong untuk adanya Perpu penundaan KUHP dan KUHAP, tapi kedepannya pun juga akan dilakukan judicial review, dan itu butuh dorongan masif dari teman-teman untuk ngedukung ide-ide dari organisasi masyarakat sipil untuk Perpu tadi dan juga untuk judicial review tadi gitu. Jadi emang kolaborasi yang akhirnya kita punya bergen yang kuat untuk kita maunya seperti apa sih proses review aturan-aturan yang bermasalah ini. Iya, mungkin kalau boleh nambahin Mbak Naomi. Iya, jadi sebetulnya kalau ada komunitas-komunitas sebaiknya mereka punya paralegal, dan untuk masyarakat pada umumnya kalau dipanggil langsung dijemput polisi jangan langsung mau, karena ada beberapa orang yang melakukan seperti itu dan berhasil bilang saya harus menghubungi pengacara dulu atau siapapun sebelum dibawa. Karena dan yang terakhir sebetulnya bagaimana caranya ya berusaha supaya ini bisa ditunda keberlakuannya dan kemudian dalam penundaan itu diubah. Nggak ada satu orang pun yang lolos dari undang-undang ini, karena dia sudah menggabungkan semua. Kalau kita ngegerek bendera yang kotor, kusut, itu ada hukumannya kena denda. Atau saya mau baca di satu pasal, bahkan pengusaha yang dinyatakan pilot atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan karena merugikan kreditur, dia bisa kena penjara 1 tahun 6 bulan kalau apa? Hidup terlalu boros, titik. Hidup terlalu boros tuh kayak gimana ya? Boros dalam apa nih? Yang itu usaha ya, kalau di-expand buat usahanya gitu kan. Iya, kalau misalnya dia mungkin saya sudah tidak mampu berkata-kata lagi ya. Ini sebetulnya benar kata teman saya yang hukum ekonomi dan ini namanya insolvensi. Tapi perumusannya menjadi hidup terlalu boros. Terus kategori kita bisa bilang orang hidup terlalu boros dan tidak terlalu boros itu seperti apa? Atau boros aja gitu. Atau boros aja ya kan, hidup terlalu boros. Sampai nggak bisa berword-word lagi ya. Tapi mungkin Mbak Mai gimana nih Mbak soal ada beberapa pasal juga kan yang disandingkan begitu kan, seperti misalnya pasal penghinaan presiden gitu kan ya Mbak Mai. Ini gimana? Ini kan katanya disebut aman karena berdasarkan delik aduan. Nah, yang pertanyaannya adalah kira-kira siapa warga yang berani menguji ini gitu Mbak? Dan gimana nih nanti ke depannya kalau memang ini sudah berlangsung dan juga diterapkan? Ya, lagi-lagi seperti pembahasan KUHP yang lalu gitu, bahwa sebenarnya kan penghinaan presiden ini udah dihapuskan MK sebelumnya di tahun 2007 gitu, bahwa dia udah gak relevan untuk masyarakat demokratis. Bahkan ahli Prof. Marjono gitu ya menyampaikan bahwa dengan negara demokratis ini Indonesia kan kalau kita track back lagi itu datangnya karena pelindungan kepala negara yang sifatnya monarki kan, karena Belanda punya queen gitu, punya raja dan ratu, dan itu nggak relevan untuk kita yang punya presiden dan wakil presiden. Harusnya itu nggak diperkenalkan lagi. Nah, udah disebutkan oleh pasal yang mirip ataupun pasal yang sejenis atau mirip tuh nggak boleh diperkenalkan lagi. Tapi kemudian ada modifikasi yang dilakukan dengan membuat dia jadi delik aduan. Nah, kalaupun dia jadi delik aduan kan sebenarnya sama seperti pasal penghinaan terhadap individu. Sehingga relevansinya untuk melindungi presiden seperti itu dengan pasal penghinaan presiden seperti apa? Nggak ada gunanya kan, nggak ada relevansinya lagi. Nah, di satu sisi ada kunciannya gitu yang harus kita gaungkan terus-menerus, berarti ini harus dengan aduan presiden. Tapi di satu sisi harusnya kita juga bisa menguji kembali gitu pasalnya, bahwa ini nggak relevan, karena kalaupun mau berdasarkan pada pada pengaduan dari presiden, ya ngapain, nggak ada bedanya dengan penghinaan individu, jadi nggak perlu lagi dengan perlindungan khusus. Nah, itu yang mau kita juga sampaikan ke judicial review selanjutnya, tapi masih kita pertimbangkan. Dan kedepannya kalaupun memang presidennya akhirnya mau mengadukan warga negara, ya kita lawan gitu ya dengan sejumlah konvenan hak sipil dan politik yang kita ratifikasi, bahwa aktor publik itu nggak boleh dilindungi oleh pasal penghinaan presiden. Kita ratifikasi konvenan hak sipil dan politik yang di komentar umumnya menyatakan hal demikian. Nah, kalau misalnya ada presiden, ada pejabat yang baper, yang kemudian menggunakan instrumen hukum pidana, ya kita suarakan rame-rame bahwa ya berarti kita bukan negara demokratis dong.
Syukron ini kan dikenal sebagai content creator yang suka kritik kebijakan pemerintah, begitu juga yang sedang terjadi sekarang kan situasinya adalah KUHP dan KUHP baru sudah resmi berlaku 2 Januari. Tanggapannya gimana Kak Sandi? Tanggapan aku untuk undang-undang KUHP dan KUHP ini sih sebenarnya Kak, kalau dibaca dari undang-undangnya kan memang banyak yang kontroversial ya, banyak orang yang merasa ini akan jadi pasal karet gitu. Aku menyayangkan aja undang-undang ini tuh terasa begitu buru-buru untuk disahkan gitu. Padahal urgensinya tuh belum yang beneran dibutuhkan gitu daripada undang-undang perampasan aset kan. Jadi ya aku pribadi sih melihatnya kayaknya ada kepentingan lain kenapa undang-undang itu buru-buru disahkan dibanding undang-undang yang lain yang memang harusnya lebih bisa mewakili dan memenuhi kebutuhan rakyat gitu Kak. Oke. Nah, belakangan ini kan juga banyak aktivis, kemudian juga pemengaruh, termasuk content creator kayak Kak Sandi juga mungkin atau teman-teman dari Kak Sandi yang content creator mengalami intimidasi, terus juga teror gitu kan ya sebelum ini berlaku Ya, juga. Nah, gimana nih Kak Sandi melihat polanya yang sama di dunia kreator digital? itu teror-teror yang terjadi itu cukup bikin panik ya, ada kepanikan tersendiri gitu Kak di sosial media gitu. Beberapa orang jadi ragu gitu untuk mengkritik apalagi mengungkapkan opininya yang padahal itu kan hak setiap orang ya untuk punya opini, punya argumen. Itu cukup bikin kepanikan walaupun seharusnya harapan dari aku pribadi pemerintah itu speak up juga gitu, turun tangan juga karena kan bola yang bergulir jadinya seakan-akan pemerintah yang lakuin hal ini kan. Kalau memang bukan bagian dari mereka harusnya ada tindakan juga gitu, jangan cuma nunggu setelah banyak orang yang kena baru mereka bertindak seakan-akan pahlawan. Jadi lebih baik dari sekarang udah mulai bantu juga nih para content creator atau aktivis-aktivis yang kena teror supaya kepercayaan publik itu tidak menurun karena walaupun kata survei kepercayaan publiknya naik, aku ragu sih kalau itu memang keseluruhan dari publik yang mengisi survei tersebut sih kan. Mungkin ada yang ngisi sendiri ya. Ya kalau kata Pak Presiden kan survei tergantung siapa yang mengadakannya. Iya. Oke. Ini juga soal KUHP baru di pasal 240 sama 241 ini kan mengatur penghinaan terhadap pemerintah, terus juga termasuk kritik lisan, non lisan dan juga digital. Nah, gimana nih sebagai content creator Kak Sandi tanggapannya? Nah itu sih yang aku masih agak bingung ya Kak karena kan di situ akan dipidana kalau yang Delik aduan ya? ya delik aduannya gitu. Apakah itu penghinaan atau cuma sekedar kritik? Nah yang aku masih bingung tuh standar itu tuh pakai standarnya siapa ya bahwa ini tuh masuk kritik, ini tuh masuk penghinaan. Itu sih yang bikin aku ngerasa kayak belum jelas aja nih pakai standar siapa. Bisa jadi isinya kritikan, tapi penerimanya sebagai hinaan kan bisa jadi delik pidana juga kan. Betul. Nah, standar itunya tuh masih belum jelas, makanya aku pribadi kalau bikin konten saat ini ya setelah KUHP dan KUHP ini disahkan tuh mencoba bermain lebih mengcrafting kontennya tuh lebih mudah dicerna aja atau mungkin pakai analogi aja dah, jangan terlalu langsung dar juga gitu karena barrier atau batasan itunya tuh belum jelas. Oke. Nah, Kak Sandi pernah nggak sih sebagai content creator sebelum stand up gitu ya, sempat mikir worth it nggak ya ini dibahas atau sempat nggak jadi dibahas karena sudah berlaku ya KUHP sama KUHP baru ini? Jadi maju mundur gitu. Itu terjadi kemarin sih Kak ya di konten aku kan bikin stand up ya, video stand up. Itu tuh sebenarnya harusnya nggak seperti itu. Tapi karena kan si KUHP dan KUHP ini kan sebenarnya udah lama kan beritanya dan baru dijalankannya tuh kan 2 Januari kemarin kan. Nah dari mulai rumornya udah naik pun aku udah mulai coba was-was nih. Karena kan apa yang terjadi sama Laras juga kan itu sangat tidak masuk di akal ya. Dia bukan aktivis, dia bukan content creator, dia cuman orang yang beropini di sosial medianya sendiri bahkan bisa kena hukuman kayak gitu. Apalagi aku nih yang bisa dibilang sering muncul di sosial media kan kemungkinan bisa terjadi seperti Larasnya kan lebih besar ya. Nah itu sih aku banyak banget konten yang pada akhirnya tidak aku naikkan ke sosial media ataupun naik sedikit diubah lah. Ada editing yang aku ubah agar lebih smooth aja sih diterimanya. Pas sudah tayang sempat ada yang isengin nggak Kak selama ini? Kebanyakan buzzer di direct message aja sih Kak. Secara real life tuh
alhamdulillah tidak ada dan jangan sampai sih. Oke. Nah, andaikan suatu saat gitu ya, amit-amit ini kejadian di Kak Sandi, apa yang pertama kali bakal Kak Sandi lakukan? Aku bakal bikin konten bikin es teh aja kayaknya Kak, pertama. Kontenku akan aku ubah. Yang kedua udah pasti bikin laporan sih. Bagaimanapun kan ada pihak berwajib yang harusnya bisa menolong aku pribadi ya nantinya kalau misalnya amit-amit kejadian. Tetap akan bikin laporan. Ya kalau laporannya dikerjakan atau enggak kan itu gimana nanti ya kayak gimana aku bisa nge-push. Ya. Tapi kalau untuk sekarang lebih banyak main aman, pakai kode atau metafora ini supaya lebih bisa tetap kasih kritik ke pemerintah? Aku lebih suka pakai metafora sih. Aku lebih suka belajar banyak hal sih, termasuk belajar majas-majas kayak analogi, sarkas, satir. Kayaknya untuk konten mengkritik pemerintah tuh pakai teknik-teknik itu tuh lebih aman dibanding terlalu frontal kayak dulu ya. Iya, kayak lagi naik angkot juga ya. Kemarin aku Ya, betul. Mending pakai metafora seperti itu aja Iya. dulu Kak. Oh iya, itu seru tuh, lanjutin dong episode berikutnya. Boleh Kak. Nah, lalu Ada. Kak Sandi, soal self censorship ini pilihan sadar atau bisa dibilang paksaan situasi saat ini? Lebih ke kesadaran sendiri sih Kak. Maksudnya bagaimanapun itu kan keresahan kita semua ya. Dan aku di stand up juga kan, apalagi stand up mengajarkan aku buat jujur sama materi yang aku bawakan. Dan kebetulan keresahan aku tuh memang tentang birokrasi dan pemerintahan gitu. Tapi ya balik lagi, aku juga kan masih pengen punya karir di stand up dengan baik. Jadi censorship itu aku sendiri yang membatasinya gitu sebelum kebocoran atau orang lain yang uploadnya itu lebih bahaya kan. Ya. Tapi dari konten-konten yang Kak Sandi sudah gaungkan gitu ya di media sosial dan juga di digital, apa sih yang buat Kak Sandi itu tertarik banget mengkritik kebijakan pemerintah? Ini kan mostly isinya kebijakan pemerintah semua kan? Apa nih Kak? Sebenarnya bukan karena tertarik sih Kak, karena aku korban dari birokrasi Situation publik. ya, situationship. Yes, kebijakan-kebijakan yang mereka buat yang bikin segala hal itu terasa sulit padahal mudah kalau tanpa ada calo-calo dan lain-lain lah. Awalnya dari situ sih sebenarnya, bukan karena tertarik banget, karena pengen misu-misu aja sih sama hal itu. Jadinya daripada cuma misu-misu di tongkrongan, ya udah bikin konten aja, siapa tahu ada orang lain juga yang merasakan dan relate sama apa yang aku rasain. Dan ternyata banyak juga. Sekarang kalau nge-repost aja info-infonya bakalan digangguin juga ya Kak ya. Tapi nih Kak, Ya itu dia. kalau Itu dia, kita Kak, makanya. iya, kalau kita ngelihat hukum itu jadi alat apa ya, bisa dibilang alat membungkam kritik, apa yang harus dilakukan content creator dan juga komika dan juga seperti teman-teman Kak Sandi yang lain? Sebenarnya kalau secara ini aku tidak setuju kalau kritik itu harus berhenti ya. Segala hal apalagi itu pekerjaan yang berskill seperti jadi pemimpin negara itu tuh kalau misalnya kerjanya gak benar tetap memang harus dikritik. Bahkan bukan cuma selevel itu, selevel karyawan biasa pun kan kalau kerjanya gak benar tetap harus ada kritik dan masukan gitu. Menurutku itu jangan berhenti, harus terus selama negara ini masih ada. Nggak tahu 2030 ya kan. Tapi selama masih ada, kritik itu harus terus dilakuin. Ya balik lagi, cara mengkritiknya seperti gimana, jangan sembarangan ngomong kasar misalnya, jangan sembarangan menjelek-jelekan, tetap punya data, tetap punya fakta, kalaupun kita melempar argumen untuk mengkritik mereka gitu. Jadi jangan cuma sembarangan ngomong kasar, kayaknya terlalu mudah sih sebenarnya, tapi kan resikonya juga lumayan tuh. Malah jadi celah gitu ya. Jadi kalau bisa punya argumen yang berdasarkan fakta gitu. Oke, mungkin terakhir sekaligus juga jadi statement penutup dari Kak Sandi. Masih percaya nggak sih Kak konten kritik ini bisa ngubah keadaan Indonesia yang saat ini? Ya, we tahu lah ya. Silakan. Sebenarnya kalau mengubah Indonesianya, aku bukan yang 100% yakin Kak. Tapi mengubah pandangan dan pemikiran orang, aku lebih yakin ke situ. Karena yang bisa ngubah Indonesia itu kan kalau kita bareng-bareng punya pandangan yang sama ya. Jadi kalau konten ini untuk Indonesia, aku tidak yakin. Tapi untuk merubah pandangan 1-2 orang agar kita punya pandangan yang sama dan jadi kuat, aku lebih percaya itu sih. Nah ini juga dari Ketua Komisi 3 DPR kan sempat bilang selamat menikmati KUHP KUHAP gitu kan ya. Terus dari Menko Kumham juga bilang pemerintah ini masih terima dan juga terbuka dengan masukan. Mbak Asvin gimana Mbak? Anda menangkap respon dari DPR yang mengatakan hal tersebut, kemudian juga pemerintah soal pemberlakuan KUHP KUHAP ini?
Ya, orang yang bisa mengatakan selamat menikmati itu ada 2 kategori. Satu, dia nggak baca, atau memang dia orang yang menikmati. Ada pasal-pasal yang mengembalikan Indonesia seperti kerajaan yang represif gitu kan. Nah, saya pikir sih dua-duanya mungkin ya. Jadi memang gini, menurut saya sih kan kita harus bisa melihat peluang dalam setiap kesempitan. Nah, KUHP ini sebetulnya menyatukan seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pedagang hewan yang bisa kena pasal-pasal hewan yang mungkin bisa dikaretkan juga oleh penegak hukum, sampai pengusaha tadi yang dianggap hidup terlalu boros, sampai tentu saja mahasiswa dan macam-macam semua ada, sampai orang miskin yang mencoba mengibarkan bendera tapi ternyata lecek gitu, kena pidana kan, denda. Nah, ini adalah sebetulnya momentum kita untuk bersatu untuk meminta agar aturan ini itu tidak diberlakukan, diganti, karena dia ya semua orang akan terkena nih dari si pasal-pasalnya. Nggak ada satupun orang yang lolos. Nanti coba sebutinnya siapa pengamen, nanti saya cariin pasalnya ada gitu. Semua kena ya. Mbak Mai gimana Mbak, tambahan dari Mbak Asvin mungkin tadi? Ya benar gitu kayak kata Mbak Asvin gitu ya, bahwa kita harus bersama-sama untuk melihat, untuk memantau implementasinya. Karena kalau saya juga sering ngebahas KUHP itu dari awal kita tidur sampai kita bangun pun itu bisa dijamah oleh KUHP gitu. Misalnya, oke, kita ngerasa KUHP dan KUHP jauh dari diri kita karena misalnya saya bisa kok mencegah diri saya untuk nggak melakukan tindak pidana. Belum tentu, ternyata orang kita bisa diciptakan untuk melakukan tindak pidana. Polisi bisa ngejebak kita kita lagi jalan di mana aja, bisa aja kan ditaruh barang-barang ilegal dan kemudian kita dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana. Nah, sehingga kan harusnya kita aware gitu ya, bahwa ini harus kita kritisi karena yang akan berdampak adalah kepada kita, pada kemerdekaan kita, dan kita bisa dituntut, bisa dituduh melakukan tindak pidana dan masuk ke dalam peradilan pidana dengan mudah, dengan kewenangan yang sangat tidak akuntabel di aparat penegak hukum. Dan menurut kita juga ini yang ya implementasinya akan dijalankan ya sekarang, walaupun kita tetap menyuarain adanya penundaan oleh presiden lewat Perpu, tapi kita juga harus lihat gitu implementasinya seperti apa. Saat ini juga teman-teman koalisi masyarakat sipil lagi mau menyusun rencana gitu ya, untuk kita ngelihat membangun kanal pengaduan gitu ya, tools monitoring atau alat monitoring untuk melihat implementasi KUHP dan KUHP. Sesederhana salah merujuk pasal. Berarti kan sekarang saat ini kalau teman-teman ditangkap, kalau teman-teman ditahan, digeledah, maka nomor pasalnya harus nomor pasal KUHP yang baru. Padahal ini baru beredar draftnya pada saat 31 Desember lalu. Nah, apakah udah diganti nih nomor pasalnya? Nah, kita mau ngedorong untuk sama-sama kita mantau apakah perubahan-perubahan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum di polisi, jaksa, dan hakim, dan nanti kita kumpulkan kesalahan-kesalahan tersebut untuk kita nyuarain lagi bahwa relevan untuk ditunda, dikaji ulang, dan untuk dilihat lagi implementasi seperti apa, ditunda untuk ada persiapan untuk implementasinya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang perlu kita juga perhatikan, selain melihat masalah-masalah tadi, yaitu dengan kita aware gitu ya, dengan rumusan-rumusan pasal-pasal bermasalah, tapi di satu sisi kita juga harus melihat tadi kunciannya seperti apa. Kayak yang tadi saya bilang gitu, misalnya kalau penghinaan presiden dia harus dengan delik aduan, berarti nggak boleh nih kalau nanti aparat penegak hukum, polisi nakut-nakutin kita, nanti kamu kena penghinaan presiden. Enggak, presidennya emang ngadu ke kita. Nah, berarti kita harus aware sama limitasi tersebut. Terus kayak misalnya tadi di penjelasannya disebutkan kalau kritik nggak bisa kritik yang disampaikan untuk menguji kewenangan dia sebagai presiden dengan ekspresi apapun, selama itu ke substansi dia sebagai presiden, berarti nggak bisa dijerat. Terus untuk kunciannya lembaga negara pemerintahan, kita cuma boleh dikriminalisasi dengan kalau menghina lembaga negara. Kalau misalnya personal, kita merujuk pada jabatannya dia sebagai anggota DPR, berarti itu nggak ada perlindungannya, karena nggak ada perlindungan untuk pejabat anggota DPR gitu misalnya. Terus kemudian lagi-lagi dikaitkan lagi dengan kuncian di KUHP-nya. Berarti kan ancaman pidana untuk penghinaan presiden atau penghinaan pemerintah yang sah itu di bawah 5 tahun. Berarti kita nggak boleh ditahan gara-gara itu. Dan juga nggak boleh ada penangkapan tanpa pemanggilan. Jadi kalau untuk yang tidak bisa ditahan, penangkapan itu harus
nggak boleh langsung dilakukan. Jadi harus dipanggil 2 kali berturut-turut, dia nggak mau memenuhi panggilan baru bisa ditangkap. Nah kan yang sekarang kejadian main tangkap kan, berarti itu Betul. nggak boleh. Ini gimana kalau warga awam yang sebenarnya nggak begitu baca semua Iya, pasal iya. KUHP baru ini gitu kan ya? Itu gimana mungkin proteksinya untuk mereka? Mungkin sejalan sama yang Mbak Asmin sampaikan, langkah awalnya kalau Ya. misalnya kita Kita punya paralegal gitu ya, Iya, bilang gitu kita aja ya. misalnya di reach out. Misalkan sekarang Iya. lagi zamannya tuh kalau abis berekspresi tiba-tiba ada yang nge-DM kan. Nah, Betul sekali. mungkin bisa suarakan dulu DM-nya, pastikan didokumentasikan dulu, DM ancaman itu didokumentasikan. Ya. Coba reach out ke teman-teman, ada tim advokasi untuk demokrasi TAUD, Ya. harus melakukan apa, dan sampai dengan komunikasi ataupun konsultasi itu dilakukan, jangan mau hak-haknya dilanggar gitu, jangan mau Ya. dibawa, jangan mau menyerahkan device kita, jangan mau menyerahkan untuk digeledah gitu sih. Kalau kata komika Eki Priagung, KUHP lalu ditangkap. Bener di hub Itu table gitu talk kan, ruang di hub publik saat dulu. itu ya. Nah, Mbak Asvin, soal keyakinan diri gitu ya. Apakah Anda yakin peluang gugatan-gugatan yang masuk ke MK ini bisa menganulir KUHP kemudian juga KUHP? Kuncinya apa aja nih Mbak Asvin? Kalau melihat, pertama kan kita harus lihat kepercayaan diri itu dari putusan-putusan MK. Iya. Karena saya bukan cenayang kan. Yang kedua juga komposisi hakim. Sebetulnya kalau kita lihat komposisi hakim sekarang ini cukup banyak kan yang mereka melakukan putusan-putusan yang mengabulkan gugatan masyarakat terkait demokrasi, dan juga sebetulnya apa-apa tadi seperti disampaikan oleh Mbak Mai, apa yang dikritik oleh masyarakat sipil itu sebetulnya juga mengacu pada putusan MK, dan juga tidak hanya ujungnya putusannya tapi juga pertimbangan-pertimbangannya. Jadi kalau melihat dua hal itu harusnya akan cukup banyak yang dikabulkan. Nggak tahu kalau konstelasi politik berubah gitu ya, komposisi hakim tiba-tiba berubah atau ada tekanan kepada MK, kita nggak pernah tahu itu kan di belakang layar. Ya. Oke, mungkin dari Mbak Mai gitu ya, sudah ada 8 gugatan uji material undang-undang KUHP ke MK ya Mbak Mai ya. Ini gimana Mbak Anda menilainya soal visibilitas untuk bisa dikabulkan para hakim MK? Sebenarnya kita karena memang kenapa akhirnya muncul si 8 gugatan ini kan karena kemarin semuanya ditolak kan, karena belum implementasi. Jadi baru bisa diterima gitu ya di tahun 2026 ini, makanya mungkin ada peningkatan. Nah, tapi untuk substansinya sendiri kita juga masih ngecek apa-apa saja pasal yang diuji, karena kita belum bisa ngecek permohonannya, baru tanda terimanya aja. Dan menurut kami gitu ya, untuk sekarang gitu ya, kayak tadi Mbak Asvin sampaikan gitu, sekarang mungkin ada pergeseran sedikit gitu ya, MK berusaha membenahi namanya, berusaha memperbaiki citranya, sehingga ada di beberapa waktu belakangan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin nggak progresif ya, cukup sejalan gitu ya dengan concern-concern dari masyarakat sipil. Nah, kita juga harapkan itu bisa ada di dalam pembahasan judicial review untuk KUHP dan KUHP dan KUHP ini. Dan kenapa kita juga mau ngedorong itu bisa kejadian, karena selama proses pembahasan kita selalu dibenturkan kan. Oh ya udah, kalau nggak setuju silakan uji ke MK. Ya berarti sekarang ya tunjukkanlah MK bahwa emang beneran akan diuji, dan kita mau gitu ya. Dan sebenarnya masyarakat sipil at least setidaknya untuk hal-hal yang kami sampaikan gitu ya tadi, semuanya punya argumentasi hukumnya yang pakai kacamata konstitusional dan harus dipertanyakan dengan kacamata konstitusional, dan itu bisa diargumentasikan ke MK, dan MK bisa mengadopsi gitu ya pertimbangan dari masyarakat sipil. Nah, harusnya itu bisa untuk juga diadopsi oleh MK gitu ya sebagai guardian of konstitusinya kita gitu, dan harusnya bisa diterapkan. Tapi lagi-lagi gitu ya, karena aktornya aktor pemerintahannya juga terkonsolidasi ini kan kemarin juga ada bahasan terkait dengan komposisi anggota MK yang akan baru juga, kemudian juga akan ada aktor dari DPR juga. Nah, apakah kuat posisinya di dalam 9 hakim MK tersebut? Nah, itu yang kita juga harus mapping terkait dengan peran-peran dari masing-masing hakim MK, background politiknya seperti apa. Tapi di satu sisi ya harusnya ini bisa jadi peluang yang walaupun sedikit. Nah, berarti kan tugas kita sebagai masyarakat sipil juga ngedukung judicial review itu dengan masif sekali melakukan pemantauan dan mendukung ide-ide untuk
memperjuangkan hak konstitusional kita. Padahal sebenarnya tahun ini harus jadi momentum pembaruan hukum pidana gitu ya. Tapi ditambah lagi dengan adanya gaung reformasi Polri yang kabarnya ini kan juga bisa dibilang masih berjalan gitu. Ini gimana Mbak Asvin dan juga Mbak Mai yang harus dilakukan warga di era KUHP terus juga KUHP yang baru ini? KUHP Iya. yang baru ini. Iya kan, celakanya betul, KUHP itu justru memperluas wewenang Polri. Iya. Dulu kan cara berpikirnya begini, kalau orang dijadikan tersangka di kepolisian, apakah sudah pasti bisa dibawa ke pengadilan? Enggak dong, karena bisa aja ditolak perkaranya sama penuntut umum. Dia akan bilang, balikin nih, cari lagi perkara, cari lagi buktinya. Dan jangan-jangan buktinya nggak ketemu, gitu. Itu seperti kasus dulu pimpinan KPK 5 kali bolak-balik, gitu. Nah tapi sekarang tadi seperti Mbak Mai bilang, restoratif justice bisa ada di penyelidikan, di penyidikan, gitu. Jadi hakim polisi. Betul, polisi sudah menjadi hakim gitu. Padahal dulu hakim pun tidak menjalankan hukuman, yang menjalankan hukuman lapas, diawasi oleh penuntut umum, oleh jaksa. Nah, karena itu memang nggak ada pilihan lain, mau nggak mau nih kita dipaksa masyarakat supaya aman, itu ya harus tahu haknya. Ini nggak enak banget kan, tapi ya apa boleh buat gitu. Kita harus banyak membaca, dan saya pikir teman-teman masyarakat sipil sebetulnya udah punya konten-konten banyak ya, yang ngasih tahu pasal ini begini gitu. Nanti mungkin kita perlu juga mempersiapkan bahan yang lebih mudah ya, seperti mungkin kartun, komik atau yang lain-lain. Nah, tapi selain itu memang yang paling penting adalah warga tuh harus sadar dengan haknya supaya tidak mudah dibawa ke kantor polisi. Dia harus lihat dulu laporan surat misalnya nih ya, suratnya mana, surat panggilannya. Terus saya mau menghubungi orang dulu, entah itu keluarga, dan lebih baik lagi pengacara kalau punya ya. Jadi hanya itulah memang mau nggak mau kita dipaksa untuk menghadapi KUHP dan KUHP baru di tengah reformasi Polri-nya juga belum selesai. Dan saya juga sebenarnya mengajak teman-teman semua, para pendengar, untuk juga sama-sama mendorong reformasi Polri, karena itu pintu pembuka proses pidana kan pasti melalui kepolisian. Jadi kalau pintunya aja udah reot, udah bobrok, begitu masuk kita ketimpa 100 kilo kan udah penyet dulu kita. Nggak mau lewat ke situ udah compang-camping dulu, seperti banyak korban penyiksaan udah luka-luka. Ini ada kemungkinan potensial nggak sih Mbak Mai, benturan warga dengan adanya KUHP baru yang sudah ada ini? Ada banget sih sebenarnya, karena banyak ketidakjelasan kayak tadi Mbak Asvin sampaikan. Misalnya kalau kita ditangkap polisi, kemudian ditawarin restoratif justice gitu ya. Sebenarnya dia ada syarat tindak pidananya, nggak boleh tindak pidana di atas ancaman 5 tahun, terus harus pertama kali melakukan tindak pidana. Nah tapi sebenarnya syarat itu kumulatif gitu ya. Dia bisa, kalau kita mau mengganti-ganti kerugian, bisa dengan keadaan restoratif, nggak perlu diancam 5 tahun ataupun misalnya baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah di satu sisi kan sekarang juga nggak ada nih di proses penyelidikan tuh nggak ada yang menyimbangkan kewenangan polisi. Kayak kita bisa, misalnya kayak banyak kan kasus di masyarakat gitu ya, yang punya privilege lebih tinggi melakukan pelaporan ke polisi, terus dilakukan penangkapan atau dilakukan penahanan, yang mana keputusan untuk menangkap dan menahan tuh nggak ada otoritas lain. Jadi pure kalau misalnya mengadukan itu dia dekat sama polisi atau dia bisa ngasih sesuatu ke polisi gitu ya, akhirnya bisa dijalankan prosesnya. Nah cuman ada limitasi-limitasi yang nggak jelas diatur tapi kita bisa gunakan gitu ya. Misalnya tadi yang penghentian perkara di penyelidikan bisa dengan restoratif justice. Tapi di pasal 73 disebutkan bahwa kesepakatan restoratif justice itu harus disahkan oleh pengadilan, harus dengan penetapan pengadilan. Walaupun dia nggak clear menyebutkan bahwa itu di tahapan mana, tapi terkait dengan kesepakatan dengan restoratif itu harus dengan penetapan pengadilan. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, terus ditawarin damai, terus ada kesepakatan damai, tanyakan kepada penyidik, ini gimana perdamaiannya biar hak saya nggak terlanggar. Katanya KUHP harus dengan penetapan pengadilan, hakimnya bisa
menguji bisa memanggil saya diintimidasi atau enggak. Nah itu bisa dipertanyakan gitu. Apakah ada otoritas yang bisa ngelindungin saya? Nah harusnya yang bisa ngelindungin itu adalah pengadilan. Ada pasalnya 2 ayat di dalam KUHP yang menyebutkan harus dengan penetapan. Nah itu yang bisa disuarakan ke penyidiknya kalau ditemukan perkaranya bisa ditawarkan oleh penyidik. Nah di satu sisi itu, tapi kemudian yang balik lagi ke paralegal tadi gitu, misalnya bisa reach out ke teman-teman yang melakukan pendampingan ke LBH di Indonesia ataupun ke tim advokasi di masyarakat sipil. Sama ini ada soal sanksi pidana kerja sosial juga ya gitu kan bagi terdakwa dengan ancaman hukuman kurang dari 5 tahun. Ini gimana Mbak Asvin Anda melihat hal ini? Nah itu kan adanya di ketentuan umum, tapi di pasal-pasalnya kan tidak disebutkan di mana itu. Jadi ada kemungkinan hakim lupa. Ada kemungkinan hakim akan lupa bahwa ada sanksi sosial karena dia tidak langsung masuk di pasal-pasalnya itu ya. Nah saya pikir ini cerminan ketergesa-gesaan dalam membuat aturan sehingga banyak masalah tadi kan disampaikan oleh Mbak Mai dan juga yang ini. Jadi ada beberapa hal yang kelihatan nih maksudnya mau baik gitu. Tapi untuk implementasinya tuh akan sulit karena nggak ada teknisnya gimana. Dia nggak nempel di pasal-pasalnya. Harusnya kan langsung tuh misalnya kalau kita lihat ancaman hukuman pidananya penjara kan ada di pasal-pasalnya. Tapi begitu kerja sosial kan nggak ada. Dia ya itu saja sudah menunjukkan ketidakseimbangan perlakuan antara pidana penjara dengan kerja sosial. Sehingga implementasinya akan sulit itu saya pikir. Oke. Terakhir dari Mbak Mai kemudian juga Mbak Asvin, apa yang mau disampaikan sebagai statement penutup? Sebagai statement penutupnya saya seperti yang tadi disampaikan gitu ya, bahwa ini sangat teknis. Yang dikhawatirkan oleh teman-teman masyarakat sipil itu implementasinya sangat serampangan karena kita semua nggak siap. Ya saya tadi disampaikan bahwa pemerintahnya aja tuh salah mengartikan ketentuan peralihan gimana di aparat penegak hukumnya. Nah kami mendorong gitu ya untuk teman-teman, utamanya teman-teman advokat gitu ya, untuk bisa mendokumentasikan temuan-temuan di lapangannya terkait dengan tidak digunakannya KUHP ataupun KUHP baru, lalu kemudian itu bisa didokumentasikan sehingga kita juga bisa mengumpulkan catatan-catatan tersebut sehingga kita bisa menemukan gitu bahwa ini memang ada kekacauan hukum. Dengan dari situ kelihatan aparat hukum bingung sekali menerapkan, gagap, sehingga masih relevan untuk kita terus-terusan menggaungkan kepada presiden untuk menunda keberlakuan KUHP dan KUHP. Kita bisa mulai gitu ya pembaruan hukumnya dengan KUHP KUHP yang baru, dengan RUU penyesuaian, terus dengan KUHP yang diuji kembali tapi dengan mekanisme uji gitu ya, ada uji cobanya terlebih dahulu seperti di negara-negara lain gitu ya. Dan itu kita bisa lakukan dengan pertama-tama presiden mau melakukan penundaan pemberlakuan KUHP dan KUHP dengan adanya menerbitkan perpu terkait dengan penundaan tersebut. Jadi yang kita suarakan, pantau bersama-sama, catat kebingungan dari aparat penegak hukum, konsolidasikan bersama organisasi masyarakat sipil dengan kami gitu ya, sehingga nantinya kita akan mengaktifasikan secara masif dorongan untuk menerbitkan perpu bagi presiden. Gitu. Dari Mbak Asvin silakan Mbak. Ya, 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini kan menunjukkan demokrasi turun secara gila-gilaan ya. Ini pertama kalinya rekor orang ditangkap dan kemudian diadili. Penangkapan juga sebelumnya banyak tapi dibebaskan. Dan 2 undang-undang ini, KUHP dan KUHP, itu pasti akan menjadi instrumen untuk semakin memuluskan tindakan-tindakan seperti ini. Nah karena itu lagi-lagi mau nggak mau ini saatnya kita melakukan konsolidasi di masyarakat dan tidak ada satupun dari kita, percayalah, yang akan lolos dari undang-undang 2 undang-undang ini. Karena itu setiap orang harus mau bersuara bersama-sama, berkolaborasi untuk meminta negara menghentikan kedua undang-undang ini dan membuat yang lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Asvinawati juga Mbak Maidina sudah siaran di Ruang Publik KBR hari ini. Semoga bermanfaat.